Dokter Santi, ini kan ternyata semua jenis pembuluh darah ini bisa pecah. Ya. Nah, tapi tentunya penyakit yang ditimbulkan ini kita sering dengar berbeda-beda nih, Dok. Akibat dari pecahnya pembuluh darah ini. Ya. Sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa timbul, mulai yang dari paling ringan dulu deh sampai nanti paling berat. Ada penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan? Pecah pembuluh darah itu walaupun sama-sama pecah pembuluh darah, tapi kalau areanya beda, nama penyakitnya beda. Oh gitu. Iya. Oke, kita mulai dari kepala kalau gitu. Kepala. Misalnya nih, kalau yang pembuluh darah di kepala yang pecah, namanya stroke perdarahan. Oh iya. Tapi kalau di daerah anus pembuluh darahnya pecah, namanya wasir. Jadi sebenarnya wasir dengan stroke itu satu mekanisme. Hanya tempatnya saja berbeda gitu ya? Iya, dan jenis pembuluh darahnya beda sih. Ini kan banyak isu di masyarakat yang ngomong katanya kalau pecahnya di kepala itu lebih berbahaya dibanding di bagian organ lainnya. Benar nggak sih, Dok? Iya. Kenapa? Karena kalau di bagian organ yang lainnya, misalnya di tangan gitu, tapi sebenarnya sama juga sih berbahaya. Tapi kita jawab yang otak dulu ya. Kalau di otak, kalau pembuluh darahnya pecah, berarti kan ada volume darah yang keluar, ya kan? Kalau vena dia ngalir sehingga keluarnya lebih sedikit, dalam tanda kutip. Kalau arteri keluarnya lebih banyak dan lebih nyembur, maka di bagian otak dia tidak, si volume darah yang keluar dari pembuluh darah ini akan membanjiri tempat di mana otak berada atau selaput otak. Oh, oke. Karena dia nggak bisa nonjol ke atas, kan ada tulangnya kan, ada tulang tengkorak gitu. Betul. Nah, tulang tengkorak ini membatasi sehingga kalau ada gumpalan darah dia nggak bisa benjol ke atas gitu. Kalau misalnya pembuluh darah yang di lengan deh misalnya, kan bisa nonjol keluar ya. Jadi nonjol kan. Atau kalau misalnya dia berdarah, darahnya kalau dia terluka, darahnya kan bisa ngalir keluar gitu kan, sehingga tidak menyebabkan penekanan. Tapi kalau di area kepala, dia akan menekan otak. Karena nggak ada jalan mau keluar kemana. Betul, gitu satu-satunya menekan ke bawah ke otak gitu. Jadi memang berbahaya, tapi tidak berarti perdarahan di bagian lain tidak berbahaya. Karena perdarahan pada umumnya kalau yang kena vena biasanya dalam waktu singkat harus segera ditangani, karena kalau enggak itu karena darahnya nyemburnya cepat, kekurangan darah akan lebih cepat terjadi daripada kalau vena yang pecah. Atau daripada kapiler. Kalau kapiler mah sedikit banget yang karena pembuluh darahnya kecil dan dia cepat nutup gitu. Betul. Oke, tadi di otak, Dok. Bagaimana kalau di jantung? Ini pecah pembuluh darah di jantung. Apa yang bisa disebabkan? Bisa karena infeksi, bisa karena trauma, macam-macam. Tapi kalau di jantung, dia bisa berkumpul di selaput jantung. Karena jantung kan letaknya di rongga dada. Kalau kepala, otak kan letaknya di kepala, langsung tengkorak kan. Tapi kalau di rongga dada kan dia masih bisa menekan sekitarnya gitu. Sekitar masih ada rongga masih ada rongga, bisa kemana-mana lah dalam tanda kutip, lebih longgar daripada kalau di tengkorak di kepala gitu. Jadi bisa terjadi pecah pembuluh darah di jantung juga. Oke, ini ternyata banyak tempat di mana pembuluh darah ini bisa pecah dan ternyata resikonya juga cukup berbahaya. Tapi sebenarnya pembuluh darah yang pecah ini dia bisa sembuh dengan sendirinya nggak sih, Dok? Dan butuh waktu berapa lama? Bisa, tergantung penyebabnya, tergantung berapa banyaknya, berapa luasnya pecahnya, tergantung keadaan kesehatan orang tersebut secara umum, tergantung keadaan darahnya dia. Maksudnya faktor pembekuan darahnya bekerja atau tidak gitu. Kalau misalnya penyebabnya katakan misalnya infeksi, misalnya demam berdarah, kan suka ada bintik-bintik kan? Itu pecah pembuluh darah loh. Oh sebenarnya itu pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah. Oh, bukan karena mirip kayak cacar apa? Suka ada yang titik-titik apa ya, Dok, namanya di kulit itu. Misalnya kalau kita kayak banyak loh penyakit kulit titik-titik. Giduan. Banyak ya? Banyak. Kalau ke dokter kulit dijitak loh kan. Balik lagi. Jadi kalau penyebabnya infeksi, biasanya setelah proses infeksinya selesai, misalnya diberi penanganan yang tepat, maka si perdarahannya itu berangsur-angsur akan sembuh gitu. Tapi kalau misalnya perdarahannya itu disebabkan oleh trauma misalnya, perdarahannya tergantung nih, traumanya
yang pecah itu arteri atau vena. Kalau arteri harus secepatnya dijahit. Iya, harus ditutup, artinya harus dibantu ditutup, ya. Karena kalau tidak ditutup agak sulit bagi pembuluh darah arteri untuk nutup sendiri. Untuk bisa recovery dengan sendirinya. Vena juga harus ditutup. Tapi kalau misalnya kapiler, dia bisa nutup sendiri. Hitungan mungkin berapa hari sampai berapa minggu dia nutup sendiri. Tapi kalau misalnya pecah pembuluh darahnya di area mata, kan kadang-kadang suka ada yang mata merah gitu kan. Tapi merahnya tuh kayak diffuse tuh apa, kayak rata gitu warna merahnya. Kalau sakit mata dia kan bergaris-garis ya. Enggak semuanya ya. Kayak ada garis-garis kayak ada seratnya gitu. Kayak urat jeruk gitu, ada garis-garisnya. Nah, itu sakit mata. Tapi kalau perdarahan mata, dia kelihatannya kayak diwarnainnya penuh banget gitu. Rata gitu ya, satu gitu. Mata merah semua. Kalau perdarahan mata itu 2 sampai 3 minggu. Sembuh sendiri sih. Baik, ini juga yang masih jadi perdebatan, Dok. Kalau misalnya kita terluka, tergores misalnya ya, ini pembuluh darahnya pecah. Sebenarnya apakah harus selalu ditutup atau enggak sih, Dok? Ada yang bilang katanya kalau dibuka ini lebih cepat untuk masa recovery-nya. Tapi kalau ditutup ini jadi nggak sembuh-sembuh, jadi nggak nutup. Tergantung gede apa enggak, dalam atau enggak. Kalau misalnya dia area yang berdarahnya itu luas, dalam, lebih baik ditutup. Tapi kalau misalnya dia cuma sedikit, dangkal, kalau area lingkungannya bersih, boleh dibiarkan terbuka. Gitu. Jadi nggak ada jawaban yang pasti, tergantung lihat bentuk lukanya dan juga keadaan umum orangnya. Kalau misalnya memang daya tahan tubuhnya rendah sekali, atau misalnya pada orang-orang yang gulanya lagi tinggi gitu ya, proses penyembuhan lama, mungkin ada baiknya kalau semakin, kan kita kerja atau apa betul. Ditutup. Supaya menghindari mungkin infeksi juga yang bisa ditimbulkan ya. Tapi sebenarnya pecah pembuluh darah ini bisa dicegah nggak sih, Dok? Tergantung sih. Kalau misalnya trauma kan ya kita harus lebih hati-hati gitu ya. Iya benar juga. Betul, ya. Benar. Kita kalau nyebrang lihat dulu kiri kanan gitu kan ya. Terus kalau bawa motor pakai helm gitu, pakai betul, intinya memberikan proteksi diri ya. Sebentar lagi harus marah nih terus anti dokter. Ya, karena penyebabnya macam-macam, ya kita menghindari berbagai penyebab itu. Misalnya kalau penyebabnya infeksi, ya kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga imun tubuh supaya tidak terkena penyakit infeksi. Kemudian kalau misalnya penyebabnya trauma kayak tadi itu, hati-hati kalau kita melakukan aktivitas atau melakukan hobi yang bisa berpotensi menimbulkan perdarahan, misalnya naik sepeda gitu kan, atau misalnya olahraga tinju misalnya, kenakan alat pelindung yang baik untuk melindungi bagian-bagian tubuh tertentu yang rentan kena pukulan gitu. Terus kalau misalnya penyebabnya kayak tadi perdarahan di otak misalnya, kan penyebabnya paling sering itu hipertensi. Maka kalau nggak punya hipertensi, melakukan gaya hidup supaya tidak kena hipertensi. Kalau sudah kena hipertensi, berusaha supaya hipertensinya terkontrol. Karena hipertensi itu bisa dikontrol tidak hanya dengan obat-obatan aja, bisa tanpa obat-obatan, tapi dengan melakukan gaya hidup yang sehat. Yang penting dicek. Rutin gitu, ya. Rutin. Secara berkala. Tapi Dok, ini Hans juga punya temen nih. Beda-beda. Ada yang kejeduk sedikit langsung memar. Ada juga yang kejeduk dengan dalam tanda kutip skala yang sama, tapi dia nggak kenapa-napa. Ada nggak sih? Mukanya tebel yang Tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa mempertebal dinding pembuluh darah ini? Itu agak susah ya, karena ketebalan dinding pembuluh darah itu biasanya sudah dari sananya gitu. Tapi mungkin bisa dilakukan dengan mempertahankan supaya pembuluh darahnya bersih. Karena kalau pembuluh darahnya itu ada plaknya, biasanya plak tuh kolesterol ya, sama gula, itu hati-hati gitu ya, itu bisa mengganggu struktur pembuluh darah. Nah kalau dia ada kotorannya di dalam pembuluh darah, biasanya dia rentan pecah. Tapi kalau untuk ketebalannya agak susah karena itu dari sananya. Genetik ya itu ya. Tapi mungkin bisa tadi itu ya, menjaga faktor-faktor supaya tidak ada kotoran di dalam pembuluh darah, dan makan makanan yang mengandung antioksidan, mengandung vitamin, mengandung mineral. Kalau vitamin bisa vitamin A, vitamin C, vitamin E. Itu untuk menjaga struktur si pembuluh darahnya. Itu.
Baik, udah banyak hal yang kita diskusikan di kesempatan kali ini, Dokter Santi. Semoga hal-hal yang kita perbincangkan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi para sahabat Sonora. Dan tentunya untuk Anda yang merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa buat bisa like, share, agar video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman Anda. Dan terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Seperti biasa, apa Dok? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Bye.